Selamat siang, nama saya Heribertus Kabul Hendrani, NIM 1903030051, kelas B semester 5 jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang dengan mata kuliah Gerakan Sosial. Kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan review buku yang telah saya review, yang berjudul Aktivisme Pengasingan dengan tema Mobilisasi Politik di Mesir dan Inggris, dari David McKeever. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Aktivisme pengasingan. Yang pertama, varietas pengasingan. Pengasingan adalah proses politik yang mengubah karakter pelaku aktivisme dan mungkin memiliki implikasi untuk kemanjurannya. Ia mengubah politik struktur, peluang dan struktur mobilisasi. Prosesnya tersusun interaksi tiga variabel. Yang pertama, struktur peluang politik. Yang kedua, mobilitas struktur. Yang ketiga, proses pembingkaian. Dengan ketiga mekanisme kausal, desertifikasi, perantara, dan pembentukan batas, proses tidak memiliki variabel hasil yang unik, tetapi sebaliknya, ia adalah lingkaran umpan balik yang memvariasi bentuk dan hasil dari aktivisme. Pemindahan paksa dari dalam negeri ke luar negeri bisa menjadi traumatis dan pengalaman yang mengubah hidup. Sama halnya, penghapusan politik lawan dapat memiliki dampak besar pada jumlahnya. Perkembangan politik di negara non-demokrasi atau negara demokratis, baik secara kolektif atau individual. Pengasingan telah dikaitkan dalam penelitian sebelumnya dengan banyak variabel sosial lainnya. Hubungan terkuat adalah dengan tipe rezim. Dianggap untuk tujuan diskusi ini sebagai dikotomi kasar, kediktatoran dan demokrasi. Namun, variabel intervensi dalam proses kausal ini juga penting. Keuangan kebijakan luar negeri, ideologi, perang saudara, dan yang paling luas, konteks kausal ini tautan paling sering diambil sebagai alasan untuk berhipotesis bahwa pengasingan masyarakat adalah aktor yang terlibat dalam hubungan internasional antara negara bangsa. Pendekatan hubungan internasional. Sementara pengasingan paling mudah dirasakan oleh mereka yang meninggalkan tanah air mereka, itu juga memiliki dampak pada mereka yang tinggal. Emigrasi besar-besaran mengubah lanskap, itu menghasilkan kehilangan. Dengan cara yang aneh, sebuah komunis mungkin sebenarnya memperkuat batas-batas sebuah bangsa. Kurang lebih dalam tingkat detail, para sarjana telah memperhatikan, menjelaskan cara diktator menggunakan pengasingan sebagai sarana untuk menghapus sementara setidaknya oposisi terorganisir terhadap aturan mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan pembangunan negara proyek. Ini adalah argumen kunci dalam kompilasi Schneider dan Roniger tahun 2009. Studi intensif tentang pengasingan politik Amerika Latin. Dalam politik transnasional budaya, benua Amerika Selatan, penguasa dapat menggunakan pengasingan untuk memproyeksikan tekanan politik keluar. Ini memungkinkan para diktator Amerika Latin untuk berkonsolidasi kekuasaan mereka tidak tertekan oleh perbedaan politik dalam negeri. Proses ini berlangsung sepanjang abad ke-20. Sebagai karakter bahasa Latin pengasingan, Amerika berubah dari proses yang selektif, didominasi oleh lingkungan elit ekonomi yang benar-benar bisa membayar kemewahan relatif, memegang terlarang pandangan dari pengasingan. Pendekatan politik identitas. Pengasingan adalah
proses yang mengubah faktor individu dan kolektif. Dalam melaporkan berkali-kali bahwa orang buangan merasa seperti orang baru. Setelah pengalaman mereka, pengasingan pada dasarnya menjadi pengalaman somatik bagi orang yang dipindahkan. Tulis Evert dan Wagstaff, di mana tubuh atau gambar subjek sendiri diambil oleh bangsa. Sama seperti migrasi paksa massal atau lainnya, mengancam otonomi individu dengan mendefinisikan mereka dalam hal nilai ekonomi. Sehingga komodifikasi dan pengembalian relatif fisik individu menghilangkan kemampuannya untuk hidup dengan caranya sendiri. Dalam pengertian ini, konsekuensi paling langsung dari pengasingan adalah individu dan kognisi. Orang buangan paling menderita dari pengasingan. Torres mengamati orang Kuba di pengasingan di Miami yang menemukan diri mereka sebagai subjek dari kebijakan intensif luar negeri yang bersaing. Teori gerakan sosial dan pengasingan berisi teori tipologi pengasingan. Teori ini menetapkan kasus-kasus ilmuwan politik pengasingan telah mempelajari dan memberikan titik tolak untuk desain penelitian ini. Pengetahuan tentang pengasingan dalam ilmu politik pada masanya negara sewa tidak sistematis dan tidak lengkap. Sebagian besar didasarkan pada studi kasus pengasingan di Amerika Selatan, di mana praktiknya telah terbuka. Buku ini menambahkan kasus Mesir ke daftar ini, dan tidak diragukan lagi ada contoh lain yang tidak terdokumentasi. Yang kedua, metode untuk studi dari aktivis di pengasingan. Definisi kasus dan sumber bukti. Kasus aktivis Mesir di pengasingan Inggris menyiratkan perbandingan antara dua unit politik, Mesir dan Inggris. Penulis akan kembali ke pembenaran keseluruhan untuk pilihan ini. Tetapi pertama-tama harus mempertimbangkan argumen yang mendukung dan menentang mengkonseptualisasikan kasus dengan cara lain. Masih jarang dalam ilmu politik untuk memperlakukan Inggris sebagai unit nasional dalam analisis komparatif. Pada tahun 1976, politik ilmuwan James Kellas menulis bahwa ilmuwan politik mulai menyadari bahwa sistem politik Inggris agak tidak nyaman masuk ke dalam kategori konvensional dengan yang biasanya dijelaskan dalam Kells tahun 1976 bab 1. Dengan ini, dia menyinggung pada saat itu pandangan umum tentang Inggris Raya sebagai negara kesatuan yang terpusat negara bangsa. Argumen kontra Kellas adalah bahwa dalam praktiknya, Inggris lebih tepatnya adalah kasus untuk dari sebuah negara bagian yang sebagian terpusat dan sebagai federal. Namun, ada argumen yang menentang melihat Inggris sebagai satu kesatuan di dunia internasional. Inggris bukanlah negara bangsa yang mengadakan kontrak internasional, bisa menyatakan perang atau melakukan banyak hal lain yang dilakukan negara bangsa seperti yang dilakukan Mesir. Diaspora Mesir terhadap Inggris. Diaspora Mesir di Inggris adalah populasi informan potensial untuk pelajaran ini. Bukti migrasi terutama berasal dari dua sumber, pengiriman negara atau negara penerima, serta beberapa perantara yang tertarik. Negara itu memiliki sarana untuk menyimpan catatan yang sempurna, karena migrasi yang tidak terdokumentasi. Mulailah dengan penelitian tentang diaspora Mesir. Braulina tahun 2007 dipelajari diaspora Mesir di Jerman, menganggap para migran sebagai orang terintegrasi dengan baik. Masyarakat yang berpendidikan tinggi dan kurang lebih sejahtera. Lewis
Lewis tahun 1994 membuat komentar serupa mengenai komunitas Mesir di London. Jumlah yang besar orang Arab yang telah berkumpul di dalam dan di sekitar London adalah penduduk daripada bagian dari komunitas yang kohesif. Aktivisme Mesir di Inggris. Populasi orang Mesir yang diasingkan aktif dalam politik kontroversial. Membentuk peserta penelitian ini menyelidiki orang Mesir di pengasingan telah membentuk seri SMO. Baru sementara aktivis dari SMO yang ada telah pindah ke Inggris. Organisasi Mesir, Kefaya, Gerakan dan Revolusi Pemuda tanggal 6 April, sosialisasi atau RS. Semuanya memiliki aktivitas di Inggris. Namun, para aktivis ini tidak terus berasosiasi dengan organisasi-organisasi Mesir ini. Di tempat mereka, aktivis bervariasi dengan organisasi baru yang tidak memiliki mitra di Mesir, kecuali Ikhwanul Muslimin, yang memiliki kehadiran terorganisir di Inggris. Amnesty International, sebuah LSM yang lebih formal daripada afiliasi longgar OMS, membentuk bagian penting dari ekosistem aktivisme pengasingan. Sebagai seluruh Mesir mereka, kantor sekarang berbasis di London, menyusul keputusan rezim militer untuk melarang LSM yang didanai asing. Inisiatif Solidaritas Mesir atau ESI adalah kelompok penekanan yang didirikan oleh akademis Inggris yang bekerja sama dengan orang Mesir Inggris untuk mengkoordinasikan kinerja yang kontroversial Manches di London, pembuatan keputusan petisi dan mengatur konferensi pro-Mesir. Antara kegiatan lainnya, ESI didirikan oleh Profesor Philip Marflet dan Enne Alexander dan didukung oleh banyak sarjana Mesir terkenal termasuk Profesor Joel Benin dan Dr. Maha Abdel Rahman, serta aktivis Inggris seperti Mending Bowcrow. Mereka mencantumkan tuntutan inti mereka sebagai berikut. Yang pertama, pembahasan segera dan tanpa syarat dari mereka yang dipenjara karena berolahraga, hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Yang kedua, pencabutan Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2013 yang membatasi hak untuk berkumpul. Dan yang ketiga, segera diakhirnya pengadilan warga sipil di pengadilan militer dan keamanan negara. Inisiatif Solidaritas Mesir tahun 2014.